Halo guys, selamat datang di channel Ronwell Tutorial. Hah, Ini merupakan video pertama kali saya di channel ini. Di channel ini saya berniat sebenarnya untuk membuat sharing-sharing aja ya. Maksudnya apa yang saya ketahui, oke lah kalau bisa di sharing kita sharingkan gitu. Terus juga bisa belajar bareng gitu. Kalau mungkin nanti ke depannya yang saya sharing terus ada cara lain ya, mungkin lebih efisien, lebih cepat juga bisa diisi di kolom komentar gitu. Jadi saya juga ikut belajar dan yang lain juga ikut belajar gitu. Nah, oke guys, untuk video pertama ini saya ingin share mengenai Microsoft Excel, di mana aplikasi ini tuh banyak sekali digunakan ya oleh orang-orang ya, baik itu pelajar, mahasiswa, bahkan sampai pekerja sekalipun. Kenapa? Karena aplikasi ini aplikasi yang menunjang pekerjaan kita dalam pengolahan data dari level entry sampai ke level pemvisualan dari data-data yang sudah diolah gitu ya. Jadi entry dulu, direkap, diolah lagi, dan akhirnya jadi visual yang bisa bikin kita membuat keputusan-keputusan ya untuk di level-level tertentu. Nah, untuk pertama kalinya saya ingin membagikan rumus-rumus dasar terlebih dahulu di Microsoft Excel sebelum kita bareng-bareng belajar dengan rumus-rumus dan tools-tools yang mungkin lebih komplit ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan rekapan nilai untuk para siswa yang sudah saya siapkan ini. Nah, di sini kita akan sama-sama menjumlahkan nilai yang sudah diperoleh oleh siswa, lalu dirata-ratakan. Nah, terus di sini eh, kita akan mengisi jumlah, kan tadi sudah dijumlah ya. Lalu kita cari jumlah mana sih yang paling besar, jumlah nilai mana sih yang paling kecil, dan ini nih yang sudah kita olah tadi sebenarnya siswanya ada berapa gitu. Karena di sini kan saya emang sengaja sih nggak kasih nomor ya, jadi biar kita sama-sama belajar cara cepat untuk mengetahui berapa data yang kita olah gitu. Nah, di sini yang pertama eh, kita ditugaskan untuk mencari jumlah nilai yang sudah siswa peroleh dari 4 mata pelajaran ini, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan PKN. Untuk menjumlahkan mungkin sudah banyak cara ya. Secara manualnya mungkin bisa 88 tambah 82 berapa, berapa, tambah 85 jadi berapa, tambah 80 jadi berapa gitu ya. Kalau matematikanya juga enak gitu. Atau pakai kalkulator juga sama. Cuman dari dua cara tersebut kan ini ya, maksudnya sangat tidak efisien sekali. Yang pertama lama, yang kedua riskan salah karena bisa saja typo gitu kan. Typo dari kita ngetik di kalkulatornya 82 jadi 83 atau mungkin salah typo kita salah lihat gitu. Jadi semisal kita mau menjumlahkan nilainya si Silmi Kava dulu nih 88, 82, 85, 80. Karena kita meleng ya. Akhirnya yang terjumlahkan adalah IPA-nya 86, bukan 82. Punya si Aisyah. Nah, kayak gitu kan termasuk kesalahan yang cukup fatal ya untuk bagian data karena data ya pasti harus punya hasil yang tepat gitu. Nah, di sini makanya Excel berfungsi seperti jumlah rumus di Excel ada yang namanya rumus sum. Rumus sum adalah rumus untuk menjumlahkan nilai yang bakal kita blok atau yang bahasa manusianya ya menjumlahkan apa yang kita perlu jumlahkan gitu. Kayak di sini sum buka kurung kita blok nilainya Sisil Misava dari Inggris sampai PKN tutup kurung enter keluar sendiri dia 335. Lalu setelah ini kan masih banyak PR ya, kita nggak mungkin dong ketik satu-satu juga, bisa sama, cuma fungsi dari Excel kan mengefisienkan pekerjaan kita. Nggak mungkin caranya satu-satu, ketik satu-satu kan. Akhirnya kita bisa mengkopikan rumus ini ke baris setelahnya, ke bawah gitu.
Ada yang di draft seperti ini, ada juga yang dikontrol saya kita copy, lalu kita blok kalau sel yang masih kosong, lalu kalau kita kontrol V, copy paste. Nah, langsung muncul semua. Gitu ya. Jadi caranya banyak cara. Nanti kita diskusi aja. Lalu untuk rata-rata. Rata-rata kan secara matematika rumusnya adalah jumlah total yang sudah kita jumlahkan tadi dibagi data yang kita jumlahkan. Ada berapa sih datanya gitu kan. Jadi misal jumlahnya ini kan totalnya 335. Itu dari 4 nilai. Artinya 335 dibagi 4. Rumus matematikanya seperti itu. 335 dibagi 4 sama dengan 83,75. Cuma kan kalau datanya banyak, kita masa menghitung satu-satu, ini ada berapa, kalau 4 kan enak ya, gampang dilihat ada 4 gitu. Terus kalau cara seperti ini pun kita harus ngetiknya satu-satu. Kan karena setiap sel itu kan nilainya ada beda-beda, 335, 351, 327. Jadi nggak bisa di copy gitu. Nah, di Excel akhirnya ada punya rumus lagi untuk merata-ratakan jumlah. Itu namanya average tulisannya. Caranya pun sama, kita memblok nilai yang bakal kita cari rata-ratakan. Kita blok nilai Inggris sampai nilai PKN, tutup kurung, keluar hasilnya. Cara kita enter. Sama kan tadi hasilnya 335 dibagi 4. Hasilnya 83,75. Kita ketik di Excel sama dengan average, buka kurung, kita blok nilainya bahasa Inggris sampai ke PKN, hasilnya 83,7 juga sama. Kita kopikan langsung juga sel-sel yang masih kosong. Nah, ini langsung semua gitu. Lanjut, jumlah nilai terbesar. Ini maksudnya kita mencari, ini kan jumlahnya sudah kita jumlahkan. Terus kita disuruh cari jumlah mana yang nilainya paling besar. Kalau secara manual kita harus cek satu-satu. Oh, kita lihat 367. Apakah ada lagi yang lebih besar? Oh, ini 371. 371 apa ya ada yang lebih besar? Nggak ada kayaknya deh. Nah, kan kalau data terus ada ngomong kayaknya salah itu sebenarnya. Nggak boleh kita memberikan laporan data dengan berdalih kayaknya atau mungkin. Harus pasti gitu. Maka di sini Excel membantu juga. Misal nih jumlah nilai terbesar artinya kita harus mencari nilai paling besar dari total jumlah yang sudah kita jumlahkan tadi. Excel menyediakan rumus yang namanya max, singkatan dari maksimum ya. Max, MAX, buka kurung, kita blok semuanya, total jumlah yang sudah kita jumlahkan nilainya ya, tutup kurung. Keluar 371. Berarti benar tadi yang saya kira-kira kan yang 371 itu paling besar ya. Nggak ada lagi, karena ini udah keluar. Nilai yang paling besar itu 371. Di bawahnya jumlah nilai terkecil, artinya dibalik saja. Jumlah yang paling kecil di antara nilai-nilai yang sudah kita totalkan tadi. Kalau satu-satu ya capek sendiri, apalagi kalau datanya banyak sekali ya. Ini termasuknya masih sedikit. Nah, si Excel menyediakan rumus kebalikan dari max adalah minimum atau min sama dengan min gitu. Di sini kan ada pilihan min, buka kurung, sama tadi kita blok juga jumlah yang sudah kita totalkan keseluruhan, tutup kurung, enter. 303 ini 303. Apakah ada yang lebih kecil? Tidak ada. Sudah. Nah, seperti itu ya, guys. Lalu lanjut jumlah siswa. Nah, kalau cara manual mah ya pasti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Atau mungkin ada orang yang ngedrag ya caranya. Kayak gini. Kita blok dulu nomor 1 sampai 2 terus kita drag. Nah, kayak gini. Bisa, bisa gitu. Cuma si Excel menyediakan rumus yang mempermudah kita, kenapa kita nggak gunakan gitu.
Jumlah siswa, artinya kita menjumlahkan bukan nilai ya, tapi menjumlahkan data. Ada berapa data yang kita olah gitu. Rumusnya itu count, COUNT dalam kurung. Nah, tapi sebelumnya disclaimer dulu, count ini nanti ada dua tipe, count dan konta. Bedanya ada apa? Count ini yang udah kita ketik ini, count dalam kurung, nanti pastikan sel yang kita blok itu berisi nilai. Nah, seperti ini yang sudah saya blok ini. Misal saya blok di kolom C, nilainya bahasa Inggris. Nah, count ini kan nilainya selnya berisi angka ya. Itu kita pakai rumus count. Tutup kurung 17. Sama sama yang tadi kita sudah nomorkan gitu ya. Nah, bedanya sama konta, konta itu count juga tapi ditambah A, konta. Itu apa? Bedanya adalah kalau konta, sorry, A-nya 2. Konta itu kita pastikan nanti data atau sel yang akan kita blok adalah berisi teks. Nah, seperti di kolom B, kolomnya nama. Itu kan isinya teks ya, jadi kita harus pastikan yang bakal kita blok nih angka atau teks. Kalau angka ya harus pakai count, COUNT. Kalau ternyata yang akan kita blok adalah teks, berisi teks, itu harus ditambah A1 konta gitu. Maka kalau kayak gitu nanti rumusnya akan bekerja. Kita enter juga. Nah, kalau nggak percaya gini, kita contohkan. Kon, buka kurung, kita blok yang sel yang berisi teks. Dia akan nol. Kenapa? Karena yaitu format dari Excel, kon itu menghitung berapa data sel sel data yang berisi angka. Kalau kontak berapa data sel yang berisi teks gitu. Gitu ya. Jadi kita sesuaikan saja. Fleksibel sebenarnya. Kalau kita paham sama konsepnya gitu ya. Nah, untuk nomor nanti di next video mungkin ya. Nanti saya akan membagikan ada beberapa cara untuk memberikan penomoran secara otomatis. Yang manual bagaimana, yang otomatis bagaimana, terus ada yang semisal kita udah bikin nih 1 sampai 10, baris ketujuhnya kita hapus. Nah, biar otomatis mau urut lagi itu gimana? Soalnya kalau ada yang nggak pakai rumus, misal kita udah bikin nih nomornya 1 sampai 10, baris ketujuh kita hapus. Itu berarti nggak urut kan, ntar jadi 6 langsung ke 8 karena tujuhnya tadi kita udah hapus gitu kan. Nah, nanti kita belajar caranya biar mengotomatisasi pengurutan nomor gitu. Gitu ya guys. Sekian dulu video pertama saya. Mohon dukungannya, like, subscribe atau follow, dan juga komen biar kita bisa belajar bareng semuanya. See you next time. Semua pasti bisa. Terima kasih.